Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrul, NIM 2048201019, kelas 1A Prodi Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan atau sistem urinaria, mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Nah, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan ini merupakan sistem yang sangat penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini akan dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Nah, urin ini nanti akan melalui ureter dan menuju ke kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya nanti akan dikeluarkan secara periodik melalui uretra. Nah, teman-teman, sistem perkemihan ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga yaitu ada kandung kemih, dan yang keempat yaitu ada uretra. Baiklah teman-teman, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu adalah ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia, dan ginjal ini juga merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk urin, yang dimana urin itu sendiri mengandung air, urea, dan garam mineral. Ginjal ini sendiri bentuknya seperti biji kacang merah, dengan panjang 10 cm, lebar 5,5 cm, dan tebal 3 cm yang terletak di dalam rongga perut. Dan ginjal ini sendiri berjumlah 2 pasang dengan warna merah keunguan. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan yaitu pada ruas-ruas tulang pinggang. Dan letak ginjal yang di sebelah kiri itu lebih tinggi daripada letak ginjal yang di sebelah kanan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah struktur ginjal. Struktur ginjal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada korteks atau bagian terluar dari ginjal, serta memiliki nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring darah. Dan nefron ini sendiri tersusun atas badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Badan Malpighi sendiri yaitu tersusun atas kapsul Bowman dan glomerulus. Nah, kapsul Bowman itu sendiri yaitu merupakan pelebaran ujung proksimal saluran keluar ginjal atau nefron yang dibatasi oleh epitel. Sedangkan glomerulus sendiri merupakan bangunan yang berbentuk khas bundar dengan warna yang lebih tua di sekitarnya karena tersusun atas sel-sel yang lebih padat. Yang kedua yaitu ada sumsum ginjal atau medula yang merupakan bagian tengah ginjal. Medula ini tersusun atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Semua ini berfungsi untuk mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar, di mana di sana terjadi proses resorpsi atau penyerapan kembali oleh tubulus contortus proximal dan pengumpulan atau augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah rongga ginjal atau pelvis renalis, yaitu merupakan bagian paling dalam dari ginjal dan juga berfungsi sebagai tempat penampungan atau penyimpanan urin sementara yang sudah difilter sebelum dikeluarkan melalui ureter. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu adalah pembentukan urin pada ginjal. Pembentukan urin pada ginjal ini yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Tahap yang pertama yaitu adalah filtrasi atau penyaringan. Di ginjal yaitu sekitar 1 juta nefron yaitu merupakan tempat pembentukan urin, dan pada waktu tertentu sekitar 20% dari darah melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat metabolisme dan dapat menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Bagian pertama dari proses pembentukan urin ini yakni filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Dan teman-teman, filtrasi ini yakni terjadi di badan Malpighi, yaitu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya yang akan melewati kapsul Bowman.
Urin primer termasuk urea di dalamnya, yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Tahap yang kedua yaitu adalah reabsorpsi. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Sekitar 43 galon cairan yaitu melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi ini teman-teman yaitu terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, garam, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air yaitu bergerak melewati proses osmosis, yaitu pergerakan air yaitu dari area konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dan hasil pada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali ini yakni adalah urin sekunder. Biasanya semua glukosa diserap kembali oleh tubuh. Namun pada orang yang diabetes, kelebihan glukosa akan tetap bertahan di dalam filtrat. Natrium dan ion lain diserap secara tidak lengkap dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat, yaitu ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, hormon yaitu berfungsi untuk mengatur transport aktif, yaitu di mana ion seperti natrium dan fosfor yaitu diserap kembali oleh tubuh. Yang ketiga yaitu adalah augmentasi atau sekresi. Tahap pembentukan urin selanjutnya yaitu adalah augmentasi atau sekresi. Augmentasi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yakni sebelum urin akhirnya dikeluarkan. Beberapa zat mengalir langsung dari darah, yaitu di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini, yakni adalah bagian mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion seperti kalium, kalsium, dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Hal ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Prosesnya yaitu terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi, dan juga dengan meningkatkan reabsorpsi serta mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dihasilkan dalam proses ini teman-teman akan dialirkan ke bagian tengah ginjal atau yang disebut dengan pelvis ginjal. Setelah itu dialirkan terus ke bagian ureter hingga tersimpan di dalam kandung kemih. Dari kandung kemih kemudian dialirkan lagi ke bagian uretra dan akhirnya nanti akan dibuang pada saat buang air kecil. Jadi teman-teman, itulah 3 tahap proses pembentukan urin di dalam ginjal, yang dimana tadi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah filtrasi atau penyaringan, yang kedua yaitu adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga yaitu augmentasi atau sekresi. Yang kedua yaitu adalah ureter. Ureter merupakan bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa dan tabung. Dan ureter ini teman-teman memiliki panjang sekitar 20-30 cm dan terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama yaitu adalah lapisan luar, yaitu jaringan berserat. Yang kedua yaitu adalah lapisan tengah, yaitu otot. Dan yang ketiga yaitu lapisan dalam berupa epitel. Dan ureter sendiri yaitu berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih untuk disimpan sementara. Apabila terdapat batu di saluran ini, maka akan dapat menggesekkan lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensorik, sehingga dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri, dan bahkan penderita batu ureter ini sampai berguling-guling karena efek sakitnya, dan gejala ini disebut dengan kolik ureter. Dan yang ketiga yaitu adalah kandung kemih. Organ yang berada dalam perut bagian bawah ini berfungsi untuk menyimpan urin sementara. Apabila kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, maka akan menyebabkan timbulnya dorongan untuk buang air kecil. Dan kandung kemih orang dewasa diperkirakan mampu menampung urin yaitu sebanyak 300-500 ml. Dan struktur kandung kemih ini terdiri dari 3 lapisan,
Yang pertama yaitu adalah lapisan luar, yaitu berupa jaringan ikat longgar. Yang kedua yaitu adalah lapisan tengah, yaitu berupa otot polos dan serat elastis. Dan yang ketiga yaitu adalah lapisan dalam, dilapisi dengan epitel transisi. Dan yang keempat yaitu ada uretra atau saluran kencing, merupakan saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih, yaitu di ujung penis atau vagina. Nah, uretra pada pria ini memiliki panjang sekitar 20 cm dan pada perempuan itu diperkirakan sekitar 4 cm saja. Dan pada bagian antara kandung kemih dan uretra, yaitu terdapat cincin otot atau yang disebut dengan sphincter yang bertugas untuk menjaga urin agar tidak bocor. Dan struktur dari uretra sendiri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu adalah lapisan otot, dan yang kedua yaitu adalah lapisan submukosa, dan yang ketiga yaitu adalah lapisan mukosa. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu adalah berbagai penyakit pada sistem urinaria. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem urinaria atau saluran kemih manusia. Yang pertama yaitu adalah infeksi saluran kemih, yaitu infeksi yang terjadi di bagian manapun pada sistem urinaria atau saluran kemih, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Yang kedua yaitu ada batu saluran kemih atau urolithiasis, yaitu adalah batu yang terbentuk pada sistem urinaria manusia seperti batu ginjal, batu ureter, dan batu kandung kemih. Dan umumnya batu ini ukurannya bervariasi. Yang ketiga yaitu inkontinensia urin, yaitu adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandungan atau saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Yang keempat yaitu adalah uretritis, yaitu adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Yang kelima yaitu ada sindrom nefrotik, yaitu adalah kelainan pada ginjal yang menyebabkan kandungan protein pada urin meningkat. Sedangkan yang keenam yaitu adalah sindrom nefritik, yaitu adalah pembengkakan atau peradangan yang terjadi pada ginjal. Dan yang terakhir yaitu adalah gagal ginjal, yaitu adalah suatu penyakit ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan, termasuk zat limbah tubuh. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang sistem perkemihan atau sistem urinaria. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.